Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama untuk menyaksikan berita bola terkini, apa saja yang terupdate, dan ada hal-hal baru yang saya rangkum, berita-berita terbaru tentang perkembangan timnas Indonesia hari ini. Kita akan segera membahas dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Let's go. Guys, ini dia update terbaru dari Ole Romeni. Oleh Romeni. Kalian lihat gak? Ini lagi heboh ini ya. Di foto ini. Enggak? Di bawahnya mungkin. Oke, kalau gue turunin dikit gimana? Nih, gue Ini turunin dia. dikit kayak gini nih. Timnas Indonesia. Foto ini, foto Ole Romeni di like sama akun Timnas Indonesia. Kebetulan, apa kepencet? Nggak mungkin dong. Mungkin ini juga pertanda bahwa Ole Romeni semakin dekat untuk menjadi WNI dan semakin dekat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ya, kemarin Ole Romeni memperkuat FC Utrecht menjalani pertandingan persahabatan melawan Silkeborg IF. Di situ juga ada Zidane Iqbal, pemain asal Timnas Irak. Menurut kalian gimana guys? Pertanda itu Pertanda apakah baik. semakin dekat Ole Romeni dengan Timnas Indonesia? Komentarnya sikat. Guys, ini dia. Pratama Arhan. Oh, kiprah Arhan ya di Korea ya. That was offside, and of the foreign contingent coming on now for Suwon FC. Lachlan Jackson. 현대와 수원 FC의 맞대결 생중계해드리겠습니다. 가네스 상윤, 이상윤 해설위원과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. Teruslah cari pengalaman Arhan. Kita akan bahas sebuah fun fact alias fakta unik ya buat pemain Indonesia nih. Emang main di liga luar negeri itu memang sebuah keharusan ya, sebab buat nambah ilmu, jam terbang dan juga skill. Tapi kalau bisa ya, jangan deh ke liga Jepang, sebab ya Jepang ini kayaknya benar-benar nggak nganggap sama Indonesia, alias nganggap remeh banget pemain Indonesia. Contoh yang terbaru aja nih ya, Justin Hubner aja itu di liga Jepang jadi cadangan abadi loh. Main cuma 3 menit itu pun di akhir-akhir injury time babak kedua lo ya. Padahal kan si Justin ini dulunya adalah ex-kapten Wolverhampton U21 loh. Yuk kita intip aja nih pemain Indonesia yang pernah main di Liga Jepang dan siapa aja dan bagaimana sih kiprahnya selama main di Liga Jepang. Yang pertama itu ada Ricky Yakobi di tahun 1988-89 di klub Matsushika yang sekarang jadi Gamba Osaka ya. Itu cuma main 6 kali aja loh dia ini. Yang kedua ada Irfan Bahdim di tahun 2014-2015 di klub Ventrov Kofu ya. Ini malah nggak main sama sekali dia nih. Lalu semusim kemudian pindah nih ke Consadole Sapporo ya. Itu cuma tampil 7 kali loh. Itu pun dari bangku cadangan semua loh dia ini. Yang ketiga ada Stefano Lillipali di 2014 di Console Sapporo ya. Sama juga dia nggak main sama sekali di klub ini. Dan yang terakhir itu ada Pratama Arhan nih 2022-2023 itu di Tokyo Verdy. Itu selama 2 musim kalau nggak salah. Cuma tampil 7 kali loh dari sana. Begitupun yang terparah mungkin ya Justin Hubner ya. Selama musim ini cuma tampil 5 kali. Itu pun semuanya dari injury time babak kedua semua loh. Jadi memang kenyataannya ya, jangankan di liga-liga Eropa, Liga Jepang atau orang Jepang atau klub Jepang aja nganggap pemain Indonesia ini pemain rendah loh ya. Inilah yang sebenarnya Erick Thohir mau bongkar loh. Jangan sampai orang luar atau klub luar itu menganggap pemain Indonesia ini jelek. Makanya Erick Thohir ini berusaha buat timnas Indonesia ini naik terus biar nggak direndahin pemain-pemain Indonesia. Tapi ya inilah anehnya orang kita, PSSI gencar naturalisasi, malah pada ribut protes, bilangnya ngancurin talenta lokal lah. Ya kalau nggak kayak gini, nggak kayak apa yang dikerjakan Erick Thohir, mau sampai kapan loh pemain kita ini diremehin terus sama orang-orang luar? Dunia ini kejam loh, kita nggak bisa munafik loh ya. Di zaman sekarang ini, lu nggak punya harta, lu nggak punya duit, maka lu akan diremehin. Betul dong, begitu juga dengan sepak bola. Ketika timnas lu, ketika liga lu, liga rendahan atau di bawah mereka ya, lu akan direndahkan juga. Itu sebuah fakta loh ya. Makanya saya pribadi sih setuju banget ya dengan program Erick Thohir sekarang ini buat timnas. Ya bodoh amat orang-orang mau nyinyir apa aja. Yang penting timnas kita ini hebat. Tim manapun kita hantam, kita lawan. Dan buktikan pada dunia jika pemain Indonesia ini nggak bisa diremehin.
Kalian mau bukti betapa bobroknya mental pemain lokal kita? Tonton ini, video teman-teman. ini ya. Ini tuh mereka yang main itu baru umur 12 tahunan loh ya, tapi udah diajarin yang namanya sepak bola gajah alias match fixing. Match Nah, fixing. kejadian ini tuh adanya di ajang PSM National Championship. Gimana mental para pemain lokal kita bisa terasah kalau dari kecil aja udah diajarin yang kayak gini? Halo para lokal kampret, nyengir nggak tuh? Ya inilah contoh buat para pemain lokal kita yang masih sampai saat ini protes soal regulasi 8 pemain asing. Sebenarnya musim kemarin pun protes seperti ini udah ada. Kalau musim kemarin tuh protesnya banyaknya kiper asing yang main di Liga 1. Masih inget dong, banyak banget tuh kiper-kiper lokal kita yang protes soal banyaknya atau kiper asing di Liga 1. Padahal mereka kan belum tahu kenapa para klub ini tuh malah pakai kiper asing. Nah, sekarang kalian baca sendiri ucapan dari kiper legendaris Indonesia Hendro Kartiko ya. Kiper harus bisa jadi leader alias pemimpin ya maksudnya. Itu kekurangan kiper Indonesia. Kenapa sekarang banyak kiper asing? Karena kiper asing pasti secara komunikasi dan leadershipnya ada. Itu kata Hendro Kartiko. Tuh dengar sendiri, seorang pemain hebat itu berani ya mengakui kehebatan orang lain dan belajar dari itu, bukannya dikit-dikit protes, kapan majunya kalau Nah itulah, masih 12 tahun kalian bisa mendengar pembahasan tadi ya. Sudah diajarin, itu saya lihat FYP di beberapa sosial media ya. Masih usia 12 tahun sudah diajarin sepak bola gajah atau match fixing, teman-teman. Ini kan parah ya. Ini kan amburadul itu sistem persepak bolaan Indonesia. Sejak dini saja sudah diajarin hal seperti itu. Inilah perbedaan gaya main timnas hasil dibuat kucing-kucingan oleh para pasukan Garuda. Tak hanya itu, mencetak gol melalui set play cantik juga sudah menjadi ciri khas timnas saat ini. Bagaimana komentarmu, guys? Asik deh sekarang. Tijani Regender. Pakai bahasa Bahasa Ambon. Ambon. Really? Semifinals. Toma. Toma. Wih, ini Messi kah? Messi light. Ya sekarang kan sudah dievaluasi oleh Sintayong dan saya suka dengan cara Sintayong nih bisa membangkitkan mental dari para pemain kita. Itu gak gampang loh teman-teman. Ini memang pelatih kelas dunia, berkali-kali saya sudah katakan. Jadi seorang pelatih itu bukan saja harus pintar dalam meracik taktik, tapi juga pintar dalam komunikasi dengan para pemain. Saya yakin komunikasi Sintayong dengan para pemain ini bagus banget. Karena para pemain bisa bangkit. Bahkan sebelumnya ada rumor atau isu lah ya di media bahwa kemungkinan posisi penjaga gawang ini akan dirotasi. Ternyata enggak. Dia tetap percaya ke Hernando Ari. Bagus kan? Artinya dia punya trust. Dia percaya kepada Hernando Ari. Ini juga bagus bagi mental Hernando Ari. Cuma dia jangan sampai membuat kesalahan lagi nanti, ya kan? Dan kita lihat secara permainan setelah unggul 1-0, itulah yang membangkitkan semangat dari para pemain kita bahwa yes, kita bisa finishing. Babak pertama selesai, nah saya menunggu akan ada pergantian pemain atau enggak, ternyata belum ada. Babak kedua kita mainnya lebih kencang lagi.
Dan akhirnya kan bisa mencetak gol melalui Rizky Ridho. Luar biasa ini golnya karena Nathan yang memberikan umpan melengkung, Rizky Ridho bisa finishing, wadah gol. Rizky Ridho ini leader kita, sekali itu hampir kecolongan kan. Di pertahanan dia bisa recover tuh, dia bisa recover position, dia bisa ambil tuh bola. Jadi kita punya banyak pemain-pemain bagus juga yang dari Liga 1. Dan Sintayong tidak diskriminatif gitu. Dia gak melihat pemain ini dari Liga 1 atau dari luar, enggak. Asalkan bisa perform, pasti akan dia pasang. Kelvin Verdong luar biasa. Kelvin Verdong luar biasa, saya sudah ulangi 2 kali, 3 kali deh. Kelvin Verdong, saya salut kepada Anda dan saya harapkan Anda konsisten. Gila pemain ini larinya. Coba cek paru-parunya berapa, 2 atau 3. Saya gak bercanda sama sekali, gila napasnya. Cuma gak tahu apa mungkin dia cedera ya tadi ya, dia ditarik atau memang ada pergantian pemain itu dari Sintayong. Gila banget itu. Naik turun, naik turun, naik turun. Shootingnya keras, mengingatkan saya kepada Roberto Carlos. Kontennya agak panjang, jadi ya, dengerin aja sampai selesai ya. Nanti saya akan jelaskan lagi taktik dari Sintayong. Jadi memang kita sekarang punya pemain-pemain yang bagus. Jadi Sintayong tahu harus nambah kecepatan di match ini, harus mencetak gol di babak pertama. Babak kedua kita sudah 2-0, baru Sintayong melakukan beberapa pergantian pemain seperti Pratama Arhan masuk, Yakob Sauri masuk, ya kan? Terus kemudian Dimas Derajat juga ada masuk. Ini bagus. Ini kan rotasi yang dia lakukan. Ivar Jenner masuk karena sudah berada dalam ya safety level 1 lah. Sudah 2-0 nih, sudah sulit dikejar oleh Filipina dan kita ngegas terus. Bisa saja kita mencetak banyak gol. Dan saya agak kaget sih dengan free Ya, itu yang lebih dari Sintayong. Ketika Hernando Ari melakukan blunder pasca melawan Irak kemarin ya, dalam kualifikasi Piala Dunia, ya tiba-tiba begitu banyak yang tiba-tiba menjadi sangat paham dan sangat tahu dengan Sintayong. Mereka yang banyak mengatakan udah tamat Hernando, pasti akan dirotasi nih. Ya, itu adalah kesalahan dan fatal yang dimana itu tidak bisa diterima oleh pelatih kita, Coach Sintayong ya. Tapi kita melihat apa? Bagaimana seorang Coach Sintayong ini benar-benar menjaga mental. Padahal Hernando itu sudah hancur mental sendiri. Udah benar-benar disappointed. Itu terpuruk dan sangat dalam sih saya pikir. Karena ini berbeda dengan Tarkam atau apa. Ini disaksikan satu Indonesia, Pak. Dan kemudian Anda membuat kesalahan seperti itu hancur, teman-teman. Akan tapi lihat Sintayong, ya. Apakah dia mendengarkan suara-suara dari luar, dari orang-orang yang mengatakan atau menjatuhkan Hernando? Tidak. Dia tidak mau terkamiri dengan hal-hal seperti itu, teman-teman, ya. Hernando Ari, Coach Sintayong percaya kok Hernando punya kekuatan, kemampuan. Cuman dia butuh tambahan motivasi. Akhirnya dia memberikan kepercayaan lagi. Luar biasa ya komunikasi Coach Sintayong dengan para pemain kita. Dan semoga sepak bola Indonesia semakin hari semakin baik, karena kalian bisa melihat tadi itu viral di mana-mana soal bagaimana sepak bola gajah yang ditemukan, yang diterekam dalam usia 12 tahun, teman-teman ya. Match fixing ya, pengaturan skor dan sebagainya. Semoga itu tidak benar atau apalah, tapi itu sudah terlanjur viral di mana-mana. Ya, kita berdoakan saja agar Pak Erick Thohir benar-benar membabat pakas habis dan bahkan penjarakan mereka yang terus-menerus mau merusak generasi ini dengan menguntungkan keuntungan mereka sendiri dengan hal-hal yang seperti itu. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.